Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ala alihi wasallam. Terima kasih Pak. Mohon izin ini kami kemari beserta teman-teman atas nama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia 2. Saya ketua umumnya dan teman-teman yang pengurus besar. Maksud kami ini minta perlindungan hukum, bantuan hukum, minta Bapak untuk jadi lawyer kami dalam rangka penanganan kasus-kasus yang dampak pada hukum. Sekarang saya informasikan Pak bahwa teman-teman yang meletakkan jabatan itu sudah dikasih surat pemberitahuan untuk dipecat dan tidak boleh masuk ke kantor. Tadi ada semacam intimidasi dari dirut bahwa yang ada di kantor, yuk keluar, bukan pakai pelindung. Situasi begitu. Ini yang menjadi presiden ke depan Pak. Karena udah intimidasi, kemudian yang terjadi adalah tindakan kesewenang-wenangan dari dirut pelindung 2 kepada pegawai sekarang. Kalau kemarin kepada dirumnya, sekarang kepada pegawainya. Nah, untuk itu Pak, kami mohon untuk bisa menangani hal-hal yang kaitan dengan dari jabatan. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saudara semua, kemarin memang rekan-rekan dari Pelindo sudah datang ke kantor kami ini dan mengemukakan masalah yang mereka hadapi, dan kami perlu waktu sehari 2 hari untuk mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada di Pelindo ini. Pada akhirnya kami menyepakati, kami menerima permintaan dari teman-teman ini untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari mereka semua dalam membela hak dan kepentingan hukum para karyawan Pelindo yang sebenarnya mereka hanya meminta mengundurkan diri itu pada jabatan, ya. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah direktur utama melakukan tindakan pemberhentian sebagai karyawan, sebagai pegawai di Pelindo. Itu kan yang terjadi, kan? Dan itu sepanjang yang kami pahami itu sebenarnya melawan hukum, karena antara jabatan dengan ikatan kerja sebagai pegawai, sebagai karyawan atau sebagai pekerja itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Jadi kalau di pemerintah misalnya pegawai negeri itu diangkat jadi kepala biro atau diangkat jadi kepala bagian atau diangkat menjadi direktur atau menjadi dirjen, itu kan bisa aja dia tidak menjadi dirjen lagi, tapi sebagai pegawai negeri dia tetap. Jadi kalau orang itu mohon mengundurkan diri dari jabatan, itu tidak berarti harus diberhentikan sebagai pekerja, sebagai karyawan atau sebagai pegawai. Dan karena itu kami akan melakukan satu upaya hukum membantu rekan-rekan dari Pelindo ini. Tentu langkah pertama melakukan satu pendekatan lebih dulu, ya, tentu menulis surat, ya, apakah itu berisi teguran atau ajakan untuk mencari penyelesaian secara damai, secara musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik itu kami lakukan kepada Dirut Pelindo maupun kepada Menteri BUMN yang membawahi Pelindo. Nah, kalau sekiranya itu tidak ditanggapi atau tidak mendapat satu penyelesaian yang boleh buat, terpaksa kami harus menempuh upaya hukum melalui pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun kita tahu bahwa proses di pengadilan akan memakan waktu yang lama, dan ini adalah BUMN, ya tentu harapan kami adalah akan tercapai satu penyelesaian secara damai karena tidak diminta oleh pekerja, tapi justru diberhentikan semuanya. Dan saya pikir ini akan membuat dampak yang kurang sehat bagi BUMN milik negara dalam tata kelola yang baik. Apalagi sekarang Serikat Buruh juga menyampaikan sikapnya bahwa mereka akan melakukan mogok apabila perlakuan adil terhadap para pekerja di
Pelindo ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan ini akan berdampak kemudian sangat luas bagi perekonomian, baik bagi pendapatan PT Pelindo maupun juga bagi semua pihak yang menggunakan jasa pelabuhan, yang kali kena demurrage dan segala macam, yang tentu akan membawa akibat yang luas bagi kehidupan perekonomian kita. Jadi kami sebagai lawyer tetap mengharapkan supaya Pelindo maupun juga Menteri BUMN tapi juga pemerintah itu bersikap bijak untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat, ya. Dan bukan kami ini mengajak perang atau mengajak play, itu enggak, ya. Tapi kalau misalnya cara-cara damai seperti itu tidak terselesaikan, ya boleh buat, ya harus menempuh upaya hukum yang fair dan adil. Itu sikap kami seperti itu. Ada yang ingin tanya? Silakan. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Andi RR, Pak, dari Purwakarta. Iya, Pak. Saya dengar ini Pak Direktur Utama Pelindo 2 Pusat, Pak. Dia kuat, Pak, katanya, Pak. Dekat dengan Wapres, istri Presiden, dan Hatta Rajasa. Nah, kira-kira tindakan apa Bapak ini lakukan nanti? Karena dia orang kuat, Pak. Apa bisa Bapak leserkan kira-kira? Karena itu aja, Pak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Saya sih tidak memperhitungkan ada kuat-kuatan backing-backingan seperti itu. Kita bicara di jalur hukum yang normal. Ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban. Para pekerja itu bekerja di BUMN, dan itu ada perjanjian kerjanya, ada ikatan kerjanya, ada kewajiban pegawai, ada hak juga dari pegawai. Dan kalau misalnya salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban itu, tentu pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum. Bahwa di belakang itu ada orang kuat, itu orang, ada Ibu Pur barangkali, atau siapa ya, kita nggak tahu kan. Nah, jadi ada Bunda Putri segala macam, ya itu kita sebagai orang hukum kami nggak pertimbangkan masalah itu. Jadi kami tetap akan menempuh cara-cara damai, kalaupun tidak ya melakukan perlawanan hukum. Bukan sekali itu kali juga, kadang-kadang pemerintah kandas juga di pengadilan. Dan kalau sudah putusan pengadilan, ya semua pihak tentu harus mematuhi. Dan selama proses itu berlangsung, hak-hak dari para pekerja itu juga harus dilindungi. Jadi tidak bisa kita perkara sampai 2 tahun, 3 tahun, tapi pegawainya sudah tidak terima gaji, tidak terima apa, itu menyusahkan mereka juga. Jadi kita ingin melakukan satu langkah dan satu tindakan yang manusiawi terhadap mereka. Silakan yang lain. Ya. Kan kalau menempuh jalur hukum itu lama, Pak. Terus nasib karyawan ini bagaimana? Terluntar-luntar bagaimana, Pak? Jadi tentu ada hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, bahwa proses pemberhentian itu kan begini. Ini bisa karena ini kan BUMN ya. BUMN ini bisa dilihat dari satu sisi adalah hubungan industrial, yang kalau diajukan gugatan kan bisa ada putusan selah, yang kita harapkan itu akan dipenuhi. Dan putusan selah itu menunda berlakunya putusan Dirut Pelindo untuk tidak berjalan efektif sampai perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dengan demikian hak-hak dari karyawan itu akan terjamin menurut undang-undang. Ya, kalau misalnya seperti pegawai dirumahkan, kan dia tetap terima gaji walaupun mungkin tidak full seperti gaji yang diterima setiap bulannya. Jadi hal-hal seperti itu tetap kami akan perjuangkan sampai seberapa lama proses itu berjalan. Kami nggak bisa juga memastikan, karena kewenangan memutus perkara ada di tangan hakim, bukan di tangan kami. Apalagi misalnya terus banding kasasi ke Mahkamah Agung bisa makan waktu sampai setahun 2 tahun. Itu tentu kita tidak inginkan itu terjadi. Nah, kita harapkan bahwa sebenarnya adalah masalah ini dapat teratasi dengan damai, itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kalau tidak, ya apabila kita harus menempuh jalur pengadilan. Silakan yang lain.
Ya. Ini lebih baik kepada wartawan ya. Kalau pegawai sih nggak usah nanya saya kira. Ini konversi pers Pak, jadi bukan untuk pegawai. Pak, Iya. untung kan dari majalah Fokus. Ya. Persoalannya memang ini kan kalau sudah menyangkut masalah serikat pekerja kan berarti pengaruhnya sangat besar sekali karena menyangkut masalah nasib karyawan. Ya. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya apa sih hak yang ingin dituntut oleh kepada perusahaan tersebut dari serikat sebetulnya apa sih? Ini katanya masih belum jelas sekali nih Pak. Bisa nggak dijelaskan Pak? Lalu upaya-upaya apa yang akan dicapai apabila sampai proses hukum ini stagnan di tengah jalan? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Kalau masalah pemberhentian kemarin, tentu yang kita inginkan adalah hak-hak mereka dipenuhi. Bukan artinya orang itu diberhentikan, karena kan minta mundur dari jabatan, bukan mundur sebagai pegawai. Jadi kalau diberhentikan bukan hanya jabatan tapi juga diberhentikan pegawai, tentu yang kami tuntut adalah statusnya sebagai pegawai itu dikembalikan. Itu yang pertama. Tapi kalau buruh kemudian melakukan tuntutan tuh, kalau buruh sudah lain lagi tuntutannya. Ya, tuntutannya minta supaya dirut mundur atau supaya juga perbaikan-perbaikan internal dilakukan. Kemudian juga minta supaya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh dirut diperbaiki. Itu sebenarnya sudah tuntutan lain sebenarnya, bukan sesuatu yang kami bisa tangani. Itu kan masalah serikat buruh dengan manajemen. Jadi bukan masalah yang kami hadapi ini. Jadi kalau masalah seperti itu buruh hadapi gitu ya. Ya, kami coba untuk mencari jalan tengah ya. Coba mediasi dengan pihak-pihak ini. Tapi yang paling penting bagi kami sebenarnya adalah membela kepentingan dari para karyawan ini. SK yang dikeluarin dirut itu sah. Apa itu? Sah SK-nya untuk dipecat mereka. Ya, kan mereka kan cuma minta mundur dari jabatan. Yang diberhentikan itu. Tapi kalau misalnya kemudian diberhentikan sebagai pegawai, ya, orang tidak minta kok dikabulkan gitu. Siapa yang minta diberhentikan kan nggak ada. Nah, kalau dia melakukan tindakan PHK seperti itu, alasannya apa? Nah, alasannya harus diuji. Pengadilan mengatakan itu beralasan atau tidak. Tapi kalau misalnya bisa diselesaikan dengan damai, artinya dirut membatalkan kembali pemberhentian sebagai pegawai, itu berarti kan apa yang kita tuntut tercapai. Tapi kalau tuntutan dari serikat buruh supaya dirut mundur, itu Di luar ya, itu sebenarnya ya hak buruh juga. Ya, tapi itu kewenangannya Dahlan Iskan untuk mau pecat apa enggak dirutnya kan gitu. Dan kami sebagai lawyer hanya bisa mediasi, kami nggak bisa menuntut supaya buruh dirutnya mundur. Kami sebagai orang hukum nggak bisa itu. ini membela haknya. Ya, karena kan. Tapi kalau misalnya menyangkut pemberhentian tadi, itu sepanjang itu bisa kami tangani sebagai orang hukum. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 bagaimana Pak? Tentang ketenaga kerjaan. Kan ada beberapa pasal yang mungkin terkait dengan masalah pemberhentian. Justru itu yang kita mau uji itu. Kalau tindakan dari direktur itu tidak, sementara ini kan tindakannya kan tidak memenuhi semua itu. Oh itu. Ya, dan karena itu tindakannya salah, makanya harus dilawan kan gitu. Dan itu uji material. Tadi kan sudah ada Bukan. keputusan untuk disuruh mundur dari dirutnya sendiri. Nah, selama rentang waktu ini, apakah pegawai-pegawai yang disuruh mundur itu mendapatkan hak-haknya seperti yang bilang gajinya, walaupun tidak penuh? Dan kedua, kan rencananya aksi mogok ini tanggal 23-24. Nah, kapan mediasi itu bakal dilakukan? Mengingat waktunya sudah semakin sempit. Tadi Bapak bilang ada rencana untuk menyurati, itu kapan, berapa lama jumlah waktu untuk itu sebelum aksi mogok benar-benar dilakukan? Kami sesegera mungkin akan melakukan itu, karena baru hari ini kuasa itu ditandatangani kepada kami. Dan mulai hari inilah kami baru bisa bertindak atas nama pemberi kuasa. Kalau kemarin belum. Jadi ya
secepatnya setelah kami terima ini, besok harus ada langkah yang dilakukan, paling tidak menyurati dulu untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan musyawarah, mencari jalan keluar, seperti itulah yang harus dilakukan. Ada waktu nggak Pak yang diberikan kepada pihak Pelindo 2, kan mengingat tanggal 23 ini sudah sebentar lagi ya, mungkin ada waktu khusus untuk mereka menanggapinya berapa lama, kalau nggak ditanggapin kita langsung melakukan tindakan selanjutnya gitu. Oh, biasanya sih memang ada ketentuan hal seperti itu. Nanti kami belum ambil langkahnya, mungkin 3 hari atau 1 minggu harus ada satu. Itu kalau kami menyampaikan somasi, biasanya seperti itu. Tapi langkah apakah kami akan melakukan somasi ataukah kami meminta diadakan pertemuan, itu masih kami pikirkan langkah yang paling baik. Ini mungkin kan surat yang kami sampaikan Bapak bisa kami baca biar wartawan tahu. Oh ya, silakan. Ya. Jadi ini bentuk apa yang kami minta kepada Pak Yusril dalam kaitannya masalah hukum. Boleh saya bacakan ya? Iya, silakan Pak. Pada yang terhormat Dr. Iza dan Iza Lawukan UP Bapak Prof. Dr. Yusril Iza Mahendra Isya, Jalan Kasablanka Kapling 88 Kuningan, Jakarta. Nomor 184/12/SPW2/13 perihal permohonan bantuan hukum atas pengunduran diri pegawai dari tugas jabatan. 1. Sebagai tindak lanjut surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2013 dari Ketua DPP SPW2 kepada kantor Iza dan Iza Law Firm dalam rangka penegakan hukum pemberhentian sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang mengundurkan diri dari tugas dan jabatan sebagai mana terlampir. Berkenaan dengan telah dikeluarkan surat pemberhentian sebagai pekerja oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero kepada pekerja tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon bantuan hukum kepada kantor Iza dan Iza Law Firm berupa antara lain: A. Menuntut pembatalan pemberhentian sebagai pekerja yang telah dikeluarkan oleh Direktur Utama atau surat lainnya yang serupa dengan maksud dan tujuan dengan itu dan menyatakan cacat hukum surat tersebut. 2. Menuntut Direktur Utama untuk tidak mengeluarkan surat pemberhentian sebagai pekerja kepada pekerja-pekerja lainnya yang mengundurkan diri dari tugas dan jabatannya. C. Menuntut pembatalan surat-surat keputusan pengangkatan pejabat pengganti dari pekerja PT Pelabuhan Indonesia 2 yang mengundurkan diri dari tugas dan jabatan tersebut. D. Menuntut Direktur Utama untuk tidak melakukan penggantian pejabat atau pengisian jabatan hingga keputusan kantor Menek BUMN atas tuntutan pekerja kepada Menteri BUMN yang disampaikan melalui surat tanggal 18 Juli 2013 dan surat tanggal 16 Desember 2013, kopi surat terlampir, dan putusan peradilan hubungan industrial. E. Menuntut Direktur Utama untuk tidak membuat kebijakan atau melakukan suatu tindakan atau keputusan apapun hingga diadakan mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan rencana mogok kerja pekerja SPW2 yang disampaikan melalui pemberhentian pemberitahuan tanggal 16 Desember 2013. F. Menuntut Direktur Utama untuk tetap memberikan hak-hak pekerja yang selama ini diterima yang mengundurkan diri dari tugas dan jabatannya hingga diperoleh keputusan Menteri BUMN atas tuntutan pekerja kepada Menteri BUMN yang disampaikan melalui surat tanggal 18 Juli 2013 dengan surat tertanggal 16 Desember 2013 sebagaimana kopi terlampir dan putusan peradilan hubungan industrial. G. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal apabila Direktur Utama membuat kebijakan atau melakukan suatu tindakan atau keputusan yang menurut hukum tidak dibenarkan. H. Menuntut Direksi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero untuk menempatkan kembali atau pengembalian jabatan kepada pekerja-pekerja yang mengundurkan diri dari tugas dan jabatannya apabila Menteri BUMN
memenuhi tuntutan pekerja kepada Menteri BUMN yang disampaikan melalui surat tanggal 18 Juli 2013 dan surat tanggal 16 Desember 2013. Perlu kami informasikan bahwa pernah terjadi beberapa anggota PT Pelabuhan Indonesia II yang mengundurkan diri atas tugas dan jabatannya, yakni Saudara Ali Mulyono, Saudara Agus Hentianto, dan Saudari Dian Vegawati. Namun yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi pemberhentian sebagaimana sebagai pekerja oleh Direktur Utama. Demikian permohonan bantuan hukum tersebut berdua kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II, Titik Kirnoto, Ketua Umum. Perlu kami sampaikan juga Pak bahwa sebenarnya ini kan ada kaitan dengan rencana kami mogok tanggal 23 dan 24 Pak. Sebenarnya yang itu tidak kami inginkan, tapi itu menjadi hal yang bisa kami ambil karena satu keputusan yang sangat berat. Kaitannya dengan apabila pekerja itu mogok akan mengganggu perekonomian yang luar biasa dampaknya. Tetapi ini terpaksa kami ambil karena jalan terakhir ada ini Pak. Jadi dalam rangka kami untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif di Pelabuhan Indonesia II, ya harus melengkerkan RJ Wiro dari jabatan Direktur Utama. Itu tuntutan kepada dalam mogok. Tapi kalau sebelum tanggal 23 itu udah ada titik terang bahwa Dirut Pendidik akan diganti, ya terus terang tidak ada mogok kerja di Pelabuhan Indonesia II. Itu Pak. Ini memang sangat berat. Saya nggak tahu kalau berhenti urusan Dahlan. Dahlan punya kewenangan. Sudah cukup jelas kira-kira. Tentu kami akan berupaya untuk memenuhi harapan ini. Apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami negosiasikan, dan yang maksimal dapat kami lakukan. Hasilnya ya, kita doakan bersama ya, semoga berhasil. Oke, yang dipecat ada berapa orang jumlahnya Pak sekarang? 22. 22 ya Pak. Di antara yang mundur ada berapa jumlahnya kemarin? Ya mundur sebenarnya ada 74 Pak ya. itu yang lesan sih, tapi yang ada sudah suratnya di kami itu 43 orang. Ya sudah ada. Saya tembusannya. Yang dipecat ya. 22. Termasuk satu GM. Yang mundur 43. Saya mau tanya Pak, jadi opsinya cuma Yang dua ya mundur. Pak ya? Ganti Dirut atau mogok. Ya. Itu aja dua ya? Ya. Nah ini tugasnya Pak Yusril ini kemarin Ya, kalau itu juga serikat dulu tuntutannya. Kalau itu kami sebagai lawyer kami nggak bisa, karena itu kan bukan hukum, itu kan kayak tuntutan politik gitu. Tapi yang disebutkan dalam surat ini kami bisa kerjakan. Kalau misalnya Dirut melakukan tindakan menyimpang, melaporkan dia ke polisi itu bisa. Tapi kami sebagai lawyer menyuruh dia mundur itu bukan kewenangan kami. Serikat buruh bisa. Iya. Menteri itu? Kami salah dari sebagai advokat, nggak boleh kami melakukan itu. Salah kami nanti. Jadi tugas wartawan nih Pak. Ya, terus terang kami jamin apabila katakanlah ada keputusan kantor Menak, Dirut diganti, tidak ada mogok. Amin. Amin. Di 23-24 Pak ya. 25-26 libur nasional kan. Berarti 4 hari dulu libur. Baik, kalau terima kasih banyak. Terima kasih. 25 kan Natal, terus libur lagi. 4 hari semuanya.